Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari dengan NIM 22014099 kelas E dari Kolaka Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran PAUD. Dalam perencanaan pembelajaran PAUD, kita dapat mengambil kompetensi yang ingin dicapai seperti yang pertama, memahami alur perencanaan kegiatan pembelajaran, yang kedua, memahami cara penyusunan program semester atau PROSEM, yang ketiga, memahami cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan yang keempat, memahami cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Kemudian setelah kita mengambil kompetensi yang ingin kita capai, kita lanjut dengan indikatornya. Indikatornya seperti yang pertama, menjelaskan alur perencanaan kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua, mempraktekkan cara penyusunan program semester atau PROSEM. Yang kedua, mempraktekkan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Dan yang keempat, mempraktekkan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Lalu kita melangkah ke langkah kegiatan. Dalam langkah kegiatan ini kita dapat yang pertama kita dapat mengatur penyusunan program semester atau PROSEM, yaitu dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, mendiskusikan tema dan subtema. Lalu kerja kelompok menyusun program semester untuk satu tema. Kemudian menoleh PROSEM atau program semester, hasil kerja kelompok lain, dan merevisi program semester berdasarkan satu tema. Dan yang keempat, mempresentasikan PROSEM yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian setelah kita menyusun program semester, kita melangkah ke penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Yaitu yang pertama, mendiskusikan rambu-rambu penyusunan RPPM berdasarkan satu tema. Dan yang kedua, kerja kelompok menyusun RPPM untuk satu tema. Dan yang ketiga, menelaah RPPM hasil kerja kelompok lain dan merevisi RPPM berdasarkan satu tema. Dan yang keempat, mempresentasikan RPPM yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Setelah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, kita beranjak ke penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, yaitu yang pertama, mendiskusikan tema dan subtema dalam RPPH berdasarkan satu tema. Dan yang kemudian, kerja kelompok menyusun RPPH untuk satu tema. Dan yang ketiga, menelaah RPPH hasil kerja kelompok lain dan merevisi RPPH berdasarkan satu tema juga. Dan yang keempat, mempresentasikan RPPH yang telah direvisi dan menyimpulkan hasil diskusi. Setelah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian, kita beranjak ke penyusunan program semester, yaitu yang pertama, program semester berisi daftar tema satu semester dan alokasi waktu setiap tema. Terus yang kedua, program semester dapat dilengkapi dengan menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dari muatan atau materi yang ada pada KD untuk digunakan dalam menyusun RPPM. Terus yang kedua, dalam pengertian tema tersebut, tema dapat dikembangkan menjadi sub-tema, dan alokasi waktu setiap tema tergantung pada minat anak, keluasan dan kedalaman pengetahuan yang disesuaikan dengan banyak sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Kemudian, tema berfungsi untuk menyatukan isi program pengembangan dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya pembendaharaan kosakata peserta didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Setelah itu kita beranjak ke masih lanjut
pengertian masih lanjut dalam mendefinisikan kata tema, yaitu merupakan alat atau wahana yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi secara utuh. Kemudian, tema disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan tema, dan sebuah tema dapat digunakan untuk berbagai kelompok usia, kedalaman dan keluasan bahasanya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Setelah itu kita beranjak ke prinsip pemilihan tema. Nah, dalam prinsip pemilihan tema ini terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama, tema dipilih mulai dari hal yang terdekat dengan kehidupan anak ke hal yang lebih jauh dari kehidupan anak. Dan yang kedua, tema dipilih dari tema-tema yang menarik minat anak. Dan yang ketiga, tema dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana ke yang rumit bagi anak. Selanjutnya, setelah dari prinsip, kita ke langkah pengembangan tema. Nah, di sini juga terbagi 3, yaitu mempelajari kompetensi dasar atau menyesuaikan dengan minat anak. Dan yang ketiga, menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema. Dan yang ketiga, menjabarkan tema ke dalam sub-sub tema agar cakupan tidak terlalu luas. Setelah kita membahas langkah pengembangan tema, kita beranjak ke langkah penyusun program semester. Nah, dalam langkah ini, yang pertama membuat daftar tema atau semester, yang kedua menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, dan yang ketiga menentukan KD pada setiap tema, dan yang keempat memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema, dan yang kelima menjabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub tema untuk setiap semester. Setelah itu, dalam penyusunan proses ini atau program semester ini, satuan PAUD diberi keleluasaan dan dalam menentukan format. Kita melangkah ke dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Dalam rambu-rambu penyusunan atau RPPM, yaitu mengacu pada kompetensi dasar atau KD yang memuat sikap pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi inti. Kemudian membuat cakupan materi yang sesuai dengan KD dan dalam cakupan tema. Dan yang ketiga, memilih kegiatan selaras dengan cakupan materi pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan lain yang berpusat pada anak. Dan yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik. Dan yang keenam, mengembangkan cara berpikir pendekatan saintifik. Dan yang ketujuh, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Kemudian cara penyusunan RPPM yaitu yang pertama tuliskan identitas program, nama TK, kelompok sasaran, semester atau mingguan, tema, kompetensi dasar, pengembangan rencana mingguan, nomor urut diisi sesuai urutan, subtema diambil dari bagian tema di program semester, cakupan materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai KD. Kemudian yang terakhir, rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 minggu. Nah, kemudian kita beralih ke penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, yaitu dalam langkah-langkahnya disusun berdasarkan kegiatan mingguan, kegiatan harian berisi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dalam 1 hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Kemudian penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang kelima, kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing ataupun dapat melihat contoh. Kemudian
Mungkin sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.